Laptop gaming yang harganya 4-5 jutaan. Aha! Hai guys, Handika di sini. Dan di video kali ini kita akan mencoba menjawab beberapa request di kolom komentar di KID tentang laptop gaming yang range harganya itu di sekitar 4-5 jutaan. Beneran ada nggak sih laptop di range 4-5 jutaan yang memiliki gimmick dengan kata gaming? Ada kok. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa support di KID dengan cara subscribe. Karena subscribe-nya ini gratis, dan ketika nanti subscriber di KID udah mencapai 100.000, kita juga akan giveaway laptop dan juga peripheral lain yang sudah saya siapkan di belakang situ. Jadi mohon bantuannya biar di KID cepet 100.000 subscriber. Oke, pertama saya akan menjelaskan dulu bagaimana laptop itu untuk memiliki syarat agar dia bisa dibilang atau dipanggil dengan kata gaming. Pertama tentu dari segi spesifikasi laptop gaming itu syaratnya harus tinggi. Jadi dia tidak boleh menggunakan prosesor seri U atau ultra low power. Jadi belakangnya itu prosesornya biasanya kalau nggak Hi, dan juga HK, bukan seri U atau ultra low power. Kemudian untuk graphic cardnya dia harus dual VGA, jadi Intel HD dan juga Nvidia berapa gitu. Untuk RAM-nya biasanya minimal 8 GB, dan untuk storage-nya bebas sih, biasanya ada yang 1 TB, ada juga yang SSD 128 atau 256. Kemudian syarat kedua adalah sistem airflow-nya. Jadi biasanya laptop gaming itu casingnya tebal-tebal dan juga sangar-sangar. Hal itu dikarenakan prosesor seri H dan juga VGA yang cukup tinggi biasanya menghasilkan power yang tinggi tapi juga panas yang lumayan. Makanya biasanya laptop gaming itu minimal memiliki dual fan, dual heat pipe, dan juga dua pipa heatsink. Dan biasanya sistem ventilasi atau sistem pembuangan udara di laptop gaming itu desainnya mirip-mirip dengan bumper mobil sport, ya biar kelihatan lebih menarik dan lebih gaming. Kemudian ada syarat yang ketiga yang sebenarnya ini menurut saya adalah syarat tambahan aja. Biasanya itu laptop gaming keyboardnya harus minimal single LED backlight atau RGB, dan mungkin ada tambahan spesifikasi lain seperti layar yang udah 144Hz refresh rate, Full HD, dan juga panel IPS, tapi itu sebenarnya cuma tambahan. Tapi yang terpenting adalah syarat yang kedua tadi, jadi spesifikasinya harus tinggi dan juga sudah mendukung sistem airflow yang optimal. Nah, dengan syarat yang saya sebutkan tadi, beneran ada nggak sih laptop gaming yang harganya hanya di range 4-5 jutaan? Jawabannya ada. Perkenalkan, ini adalah Lenovo Y500, laptop gaming yang dikeluarkan di tahun 2013 dengan spesifikasi Intel Core i7 3630HM, 8GB RAM DDR3 dengan kecepatan 1600 MHz, 1TB hard disk, kemudian VGA-nya Nvidia 750M 2GB DDR5, dan layarnya sudah Full HD dengan 60Hz refresh rate. Ya, dan ini adalah laptop gaming bekas, second, atau laptop yang bukan baru. Jadi untuk menjawab semua pertanyaan kalian yang ada di komentar di KID, ada nggak sih laptop gaming yang harga 4-5 jutaan? Jawabannya ada, dengan syarat yang saya sebutkan tadi, tapi itu adalah laptop bekas. Kalau untuk laptop baru sampai saat ini belum ada. Saya bilang belum ya, bukannya nggak ada. Karena siapa tahu kedepannya bakal muncul laptop-laptop gaming yang harganya cukup bersahabat. Contohnya dulu itu laptop gaming pasti harganya di atas 11 juta. Tapi sekarang udah muncul laptop-laptop gaming dengan harga yang cukup murah. Contohnya seperti Asus TUF FX505DY yang harganya juga di bawah 11 juta. Kemudian ada Acer Nitro, kemudian ada apalagi Asus F570ZD yang sebenarnya itu menurut saya bukan laptop gaming. Tapi kebanyakan dari kalian kalau udah VGA-nya 1050 berarti dia laptop gaming. Kalau dia laptop gaming, kenapa Asus nggak memasukkannya ke Asus TUF atau Asus ROG? Karena menurut saya laptop gaming itu selain spesifikasi juga harus sistem airflow yang saya sebutkan tadi dan juga casing yang terlihat gaming. Oke lah, jadi sekarang kita langsung bahas aja Lenovo Y500 laptop gaming yang saya dapatkan harganya itu sekitar 4 jutaan. Buat kalian yang minat, kalian bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi. Dan mungkin ini juga bakalan jadi segmen baru di DKID. Jadi saya itu pengen nge-review laptop-laptop bekas untuk mengetahui apakah laptop ini masih mampu untuk digunakan 1 atau sampai 2 tahun ke depan. Karena di toko itu banyak banget orang yang tukar tambah dengan laptop bekas. Jadi daripada laptop bekasnya nganggur dan cuman untuk kebutuhan dijual, mending saya review dan siapa tahu subscriber saya ada yang minat. Nanti saya kasih harga yang pasti akan lebih murah. Dulu Lenovo seri Y ini namanya masih pakai IdeaPad, jadi bukan Legion seperti sekarang. Dan Lenovo belum memiliki branding image dengan laptop gaming. Dulu di sekitar tahun 2013 masih didominasi oleh Asus ROG, MSI, dan juga Samsung. Dengan desain yang menurut saya nggak terlihat gaming dan terlalu mencolok, belum ada logo Legion,
Jadi logonya masih tulisan Lenovo biasa di bagian cover belakang dengan finishing all black. Bahan cover belakangnya ini menggunakan aluminium yang dari segi build quality udah lumayan solid dan kuat. Untuk baterai laptop zaman dulu memang biasanya memiliki spesifikasi yang tinggi. Seperti Lenovo Y500 ini memiliki spesifikasi 6 sel 72Wh dengan baterai yang masih bisa dicopot, jadi nggak tandem seperti baterai pada laptop sekarang. Dan untuk daya tahan baterainya sekarang bisa bertahan sekitar 1-2 jam. Masuk ke bagian dalam, kombinasi warnanya sama-sama hitam, tapi di area ini bahan materialnya plastik dengan dual speaker yang terletak di bagian pojok kiri dan kanan atas. Untuk desain layout keyboardnya udah cukup gaming menurut saya, dengan cut garis pembatas di tiap sisi keyboard, dengan tombol power yang juga sudah memisah dengan keyboard. Keyboardnya sendiri sudah memiliki single backlit berwarna merah, dengan feel ketika digunakan sekelas laptop gaming yang udah berumur sekitar 6 tahun. Menurut saya masih sangat enak. Feel untuk mengetiknya sama persis seperti Lenovo Legion Y720 milik saya, cuman yang sekarang agak sedikit keras. Mungkin karetnya sekarang udah agak aus. Kemudian ciri khas dari laptop Lenovo hampir semuanya, baik di mainstream atau gaming, keyboardnya itu memiliki curve. Jadi di tiap keyboardnya itu memiliki lekungan biar jari kita lebih enak ketika menekan tombolnya. Touchpadnya juga masih nyaman, meskipun sudah agak kerasa keras dan kopong, tapi masih cukup responsif. Posisinya agak ke kiri, jadi gak center di tengah, tapi masih lurus dengan tombol spasi. Jadi untuk ngetik ya masih lumayan enak. Untuk konektivitasnya, Wi-Fi-nya menggunakan 802.11 dengan Bluetooth versi 4. Kemudian untuk port I/O-nya di sebelah kiri terdapat input power, Ultra B atau ventilasi udara, kemudian input VGA, input LAN, HDMI, dan 2 buah USB 3.0. Kemudian di sebelah kanan terdapat head dan juga mic jack, USB 2.0, satu lagi Ultra B, dan Kensington lock. Dan untuk slot SD card-nya terletak di bagian depan dekat dengan lampu indikator. Jadi untuk USB Type-C masih belum ada di laptop Lenovo Y500 ini. Di bagian dalam, jika casing bawahnya ini kita buka, terdapat dual fan dan juga 2 heat pipe serta 2 heatsink untuk mendinginkan CPU dan juga GPU-nya. Kemudian juga terdapat 2 slot RAM yang terisi dengan 8GB RAM DDR3 yang bisa di-upgrade sampai 32GB. Kemudian juga terdapat slot untuk SSD, tapi perlu diingat ini adalah SSD M-SATA, jadi ukurannya lebih pendek ketimbang SSD M.2 SATA biasanya. Untuk layarnya, Lenovo Y500 ini menggunakan layar yang masih tebal, nggak ada bezel-bezelesan. Jadi frame layarnya masih tebal dengan resolusi Full HD, panelnya TN dengan 60Hz refresh rate dan 72% NTSC. Ya, sayangnya layarnya masih TN bukan IPS, jadi layarnya nggak terlalu jernih dan kontras warnanya masih agak sedikit memudar. Oke, sekarang langsung aja kita tes bagaimana performa laptop bekas dari Lenovo Y500 ini. Karena ini laptop bekas, maka pertama kita akan cek juga harddisknya dengan Sentinel, dan hasilnya masih sangat layak sih menurut saya digunakan dengan 100% condition untuk harddisknya. Kemudian untuk keyboardnya juga masih berfungsi dengan baik. Dan untuk fungsi-fungsi lain juga sudah kita cek dan juga sudah berjalan normal. Untuk tes Cinebench R15, prosesor Core i7 3630HM mendapatkan skor sekitar 400-an CB. Dan untuk hasil GPU benchmarknya, Nvidia 750M 2GB DDR5 ini mendapatkan hasil 50-an FPS. Oke, jadi sekarang masuk ke saat yang mungkin kalian tunggu-tunggu, karena pertanyaannya bisa gak sih laptop gaming dengan harga hanya 4-5 juta ini memainkan game-game yang hit saat ini. Pertama, kita tes untuk memainkan game CSGO di rata kanan atau high. Karena CSGO ini sebenarnya game ringan, jadi game yang nggak terlalu berat. Dan di settingan ini, Lenovo Y500 mendapatkan average FPS sekitar 50-60-an FPS. Untuk suhu temperatur CPU dan GPU juga masih aman di angka 88 derajat Celcius. Di game kedua, kita mencoba memainkan game yang cukup berat, yaitu GTA 5. Di game ini pun juga masih sangat playable di angka 40-50 FPS dengan settingan medium. Dan untuk suhu temperatur GPU udah mencapai 90 derajat Celcius lebih sih. Tapi untuk CPU-nya masih di bawah 90 derajat Celcius. Lanjut ke game Battlefield, menggunakan settingan medium juga masih playable di angka 40-an FPS. Untuk suhu temperatur CPU dan GPU juga masih relatif aman. Lanjut ke game yang ternyata nggak jadi haram, yaitu PUBG Steam. Di PUBG Steam ini, Y500 dengan settingan low mendapatkan skor yang masih playable untuk dimainkan dengan average 30-40 FPS. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini, dan kesimpulan video ini adalah belum ada laptop gaming yang baru di range harga 4-5 jutaan. Sepanjang pengetahuan saya sampai saat ini belum ada. Tapi kalau bekas mungkin ada ya. Karena kalau laptop bekas itu tergantung dari kelengkapan biasanya, kemudian fisik, fungsi, dan tergantung kebutuhan seller juga. Kalau sellernya BU untuk bayar kosan atau untuk bayar apa gitu, biasanya juga harganya lebih murah.
Dan Lenovo Y500 ini ternyata masih kuat untuk bermain game-game AAA yang cukup hit sampai saat ini seperti GTA 5, PUBG, Battlefield, dan juga yang saya tes tadi. Jadi mungkin buat kalian yang pengen punya laptop gaming tapi budget kalian masih antara 4-5 juta, ya kalian bisa cari laptop yang bekas. Dan perhatikan lagi, kalau kalian cari laptop bekas itu perhatikan fisik, fungsi, garansi, dan lain-lain. Mungkin untuk tips memilih laptop bekas akan kita update di next video. Dan buat kalian yang minat dengan Lenovo Y500 ini bisa cek linknya di deskripsi. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Dan ini adalah segmen baru di DKID tentang review laptop bekas. Jadi kalau kalian punya ide nama tentang segmen ini, kalian bisa tulis komentar di bawah. Dan cukup segitu aja. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.